Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bersua lagi kita pada bincang atau ngobrol santai bareng anak muda inspiratif. Dan ini adalah episode ketiga ya, berbincang dengan anak-anak muda di Makassar, anak-anak Unhas yang sangat menginspirasi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita sahabat Harmoni Hukum, seorang anak muda, ya, anak muda kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan juga merupakan duta kampus, ya, duta kampus untuk tujuan pembangunan berkelanjutan Unhas. Selamat datang Samintang di Studio Harmoni Hukum pada siang hari ini. Ya, salam kenal teman-teman Ya. semua. Terima kasih banyak. Samintang biasa dipanggil siapa sih supaya lebih akrab deh kayaknya? Boleh dipanggil Sam atau Sam juga bisa. Oke, kita panggil Sam aja ya, sahabat Harmoni Hukum ini sebenarnya supaya lebih mudah saja gitu dan lebih mendekatkan kita dengan Sam. Jadi sahabat Harmoni Hukum, Sam ini luar biasa anak muda yang seabrek kegiatannya di kampus dan di kegiatan-kegiatan sosial lainnya dengan berbagai latar isu, ya, mulai dari kesetaraan gender, kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus, bisnis sosial, hingga kemudian tentunya adalah pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya SDGs, ya, yang memang merupakan concern Sam. Sahabat Harmoni Hukum, Sam saat ini duduk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya di semester 6 ya, sudah akhir, jadi sebentar lagi sudah akan masuk semester 7 dan tentunya beberapa kegiatan Sam begitu sangat menakjubkan. Kalau saya membaca CV Sam, jadi saya agak keder juga ini ketemu sama anak muda ini, benar sahabat Harmoni Hukum. Beberapa kegiatan beliau misalnya di usaha Mataran Berdaya Project, ya, yang merupakan bisnis sosial bertujuan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal dalam usaha peternakan di Desa Mataram, Kabupaten Nrekan, Sam, ya. Dan kegiatan-kegiatan lain misalnya program pendidikan BC Board Project juga yang fokus terhadap pendidikan, ya. Jadi program kreativitas siswa yang fokus pada pengembangan keterampilan motorik siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Bone, dan banyak banget karena CV-nya luar biasa sehingga saya hanya menyebutkan beberapa pointers. Dan yang paling menarik Sam ini adalah, kalau saya nggak salah berarti pasti benar, Sam ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kalau saya nggak salah juga adalah runner up ya runner up di tingkat Universitas Hasanuddin. Jadi luar biasa. Sam, untuk memulai bincang kita pada siang hari ini, sejak kapan sih kemudian saya mulai tertarik dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan pendidikan anak dengan kebutuhan khusus? Silakan Sam. Oke, baik. Jadi kalau mau kembali lagi throwback sebelumnya terkait dengan ketertarikan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan itu pada mulanya ketika 2015. Peralihan dari SMP kelas 3 mau naik SMA kelas 1. Jadi di situ minat saya untuk menulis esai dan KTI itu muncul di situ. Nah, biasanya esai-esai itu pada umumnya selalu mengangkat tema-tema tentang SDGs yang kemudian kita kaitkan dengan isu-isu kontemporer. Nah, dari situ saya selalu penasaran, sebenarnya SDGs ini apa sih? Ya, betul. Bahasanya itu kayak masih susah saya terima pada saat itu, SDG Sustainable Development Goals. Hingga pada akhirnya saya mulai baca-baca, kemudian tanya juga ke beberapa orang yang saya rasa lebih capable dan paham terkait dengan SDGs. Nah, dari situ saya menjadi lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Apalagi kalau misal menulis, kita benar-benar harus membaca panduan-panduan SDGs, baik itu yang di skala global, yang kemudian diturunkan ke nasional, atau bahkan ke lokal. Nah, seperti itu. Jadi dari situ mulailah saya tertarik untuk belajar lebih, yang kemudian saya coba diseminasi ke kegiatan-kegiatan kepenulisan, baik itu kalau nulis esai, ikut pidato misalnya juga seperti itu. Nah, khusus mungkin terkait dengan SDGs yang dikaitkan dengan isu-isu disabilitas, ya, kemudian juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, itu mungkin pertama kali ketika kuliah semester 5. Nah, di situ.
yang benar-benar saya selalu berusaha untuk kayak selama ini SDGs yang saya pelajari itu cuman dari literatur, dari baca-baca berita. Bagaimana ya SDGs ini benar-benar bisa menyentuh orang terdekat saya deh, minimal kayak gitu. Ya seperti itu. Hingga pada akhirnya saya coba untuk cek-cek kegiatan yang sekiranya saya bisa mendiseminasi nilai-nilai SDGs yang 17 itu salah satunya aja deh, kayak gitu dulu. Hingga pada akhirnya saya coba untuk cari program-program baik itu yang berkaitan dengan program pemerintah dalam hal ini Dikti misalnya, atau juga program-program lain yang saya rasa ini bisa nih saya coba masukin nih. Nah hingga pada akhirnya khusus mungkin untuk yang isu disabilitas, karena isu disabilitas khususnya mungkin di Kota Makassar masih hitungan jari komunitas yang benar-benar aware dengan isu seperti ini. Hingga pada akhirnya saya coba sama tim bagaimana kalau misalnya kita coba buat community service yang memang menyentuh adik-adik disabilitas. Hingga pada akhirnya kita coba ikut salah satu program dari kementerian. Dari kementerian itu ada namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM yang sangat digandrungi juga program ini. Sampai sekarang ya. Betul. Hingga pada akhirnya kita coba untuk ikut dan alhamdulillah mendapatkan funding yang itu kemudian kita gunakan untuk mengimplementasi program. Kemarin itu kita fokusnya lebih ke membuat permainan edukatif untuk adik-adik tunagrahita tingkat sedang dan juga ringan, seperti itu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan program pemberdayaan ekonomi lokal ini juga berasal dari program pemerintah juga yang kita coba untuk masukkan proposalnya, kemudian kita perjuangkan kurang lebih 1-2 tahun belakangan, karena memang programnya itu dari seleksinya panjang juga, tapi memang tujuannya satu, bagaimana kita bisa membahasakan SDGs ini mudah ke masyarakat dengan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Alhamdulillah keterima juga dan kita bisa menjalankan itu selama kurang lebih 3 bulanan termasuk juga pasca programnya seperti itu. Itu kalau boleh tahu fundingnya berapa sih? Boleh nggak dibilangin sama sahabat Harmoni Boleh. Hukum? Kali aja bisa menginspirasi. Ya, gitu. jadi kalau mungkin untuk program-program yang pertama tadi terkait dengan PKM itu sebenarnya bervariasi tergantung dari skim yang kita pilih. Nah, khusus untuk pengabdian masyarakat itu untuk tahunnya saya 2021 itu maksimal kurang lebih 10 jutaan per proposal, tapi yang biasanya kita dapat itu sekitar 7 atau 8. Ya, kemudian yang kedua yang khusus untuk pengabdian masyarakat yang kemudian ini link dengan Dikti langsung. Saya bisa bilang ini dananya memang berkali-kali lipat dibanding PKM misalnya karena sangat banyak output yang memang harus kita penuhi betul untuk program ini. Jadi kemarin alhamdulillah dapatnya sekitar 40 juta. Wow. Untuk satu proposal. Luar biasa ini. Ini sahabat Harmoni Hukum nih anak-anak muda ini udah masih di semester sekian, ini udah main projectnya lumayan gede nih untuk mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya saya kira itu sangat menginspirasi banget Sam, bahwa ternyata memang SDGs itu bisa dibumikan ya dalam bentuk yang sederhana. Karena juga memang betul dari 17 SDGs yang ada, memang mungkin kendalanya seperti saya bilang tadi, bahwa gimana sih dibuat dalam bentuk yang kecil tapi punya impact gitu ya. Karena kampus juga kalau saya lihat sih kampus juga nggak gimana banget gitu kan untuk mengimplementasikan. Sahabat Harmoni Hukum, kembali lagi kita di segmen berikutnya. Kalau di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan bagaimana awal mula Sam mengenal dan kemudian berjibaku dengan berbagai isu-isu SDGs dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek nyata. Ini sangat luar biasa sekali. Sam, ini gimana sih saya mengatur waktu kuliah dan tentunya dalam aktivitas sebagai seorang aktivis sosial, bolehlah kita bilang seperti itu, yang memang betul-betul mengawinkan antara kesibukan kuliah tentunya dan kemudian aktivitas-aktivitas yang tadi saya sudah sampaikan di awal, mulai dengan berbagai proyek dan kegiatan sosial. Rumusnya harus dibuat seperti apa sih ini agar mahasiswa dimanapun bisa, oh ya kita bisa loh kayak seperti ini. Jadi mereka sifatnya tidak datang ke kampus hanya untuk saya ke kampus, saya kuliah dapat nilai A, IPK 4, kemudian balik lagi ke tempat kos dan kita seperti itu kira-kira seperti itu. Kira-kira bagaimana sih kiat-kiatnya Sam? Sebenarnya tidak ada kiat-kiat khusus terkait dengan manajemen waktu karena pada dasarnya kita kembalikan dulu ke diri masing-masing karena tiap orang punya caranya sendiri untuk bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab kuliahnya,
kemudian tanggung jawab organisasi misalnya, atau misal proyek-proyek lain. Tapi kalau dari saya sebenarnya cukup sederhana. Saya selalu percaya bahwa setiap kegiatan itu tentu punya skala prioritasnya masing-masing. Betul. Tinggal kitanya saja bagaimana bisa memetakan bahwa oh ini yang duluan yang harus saya kerjakan, ini yang nanti bisa saya tunda sebentar, ini yang kemudian harus saya segerakan dan lain-lain. Jadi saya lebih kepada mengatur itu dengan sebaik mungkin, baik itu menggunakan pengingat, menggunakan aplikasi misalnya. Sekarang sangat banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk reminder kita lagi. Saya menggunakan yang seperti itu sehingga saya bisa men-tracking bahwa oh hari ini saya gini-gini yang harus saya kerjakan, kemudian sampai jam segini ini yang benar-benar yang saya kerjakan. Apalagi kalau misal sekarang semester yang semakin tua, banyak sekali, betul, sudah banyak sekali tanggung jawab yang memang bisa dikatakan lebih berat dibandingkan semester sebelumnya. Jadi sebisa mungkin saya benar-benar bisa memetakan kalau misal hari ini saya harus minimal saya buat judul misalnya, apalagi sekarang sudah mau semester 7, jadi kita mengajukan topik, jadi saya sudah mulai menyicil itu setiap hari. Kemudian kegiatan-kegiatan komunitas misalnya saya coba untuk setting kalau misal mau meeting kapan, kemudian saya konfirmasi ke teman-teman. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi lebih kepada bagaimana saya bisa menggunakan resources yang ada. Karena saya juga manusia yang kadang lupa, jadi makanya saya menggunakan apa yang bisa menjadi pengingat saya biar semuanya itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Terus Sam, di kampus Sam punya teman-teman nggak atau komunitas-komunitas khusus mungkin yang ya biasanya sih kan kalau kita punya komunitas yang sefrekuensi itu lebih memudahkan sebenarnya ketimbang kemudian kalau kita sifatnya dalam tanda petik sahabat harmoni hukum bersolo karir itu ada nggak Sam yang kelompok-kelompok ataupun ya grup-grup mahasiswa lah di tempatnya Sam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Iya, ada. Jadi mungkin yang pertama dari circle pertemanan yang sefrekuensi dalam artian bukan organisasi itu ada juga. Jadi teman-teman yang memang dari awal kuliah dari semester 1 itu sudah berkawan baik sampai sekarang itu juga ada. Jadi mereka ini bisa saya bilang sebagai supporting system. Kalau misalnya saya ada kegiatan di luar, mereka yang biasanya mengingatkan bahwa Sam ini tugas loh dikumpul jam segini misalnya kalau saya berkegiatan. Itu yang pertama. Ada juga di FEB sendiri saya join ke Kasih-Fosi Unhas. Jadi itu fokusnya lebih ke pengembangan ekonomi Islam. Ya, jadi kita fokus ke bagaimana menciptakan kader-kader yang paham terkait dengan ekonomi Islam. Dan ini saya bisa bilang ini satu ekosistem di mana saya benar-benar sefrekuensi dengan mereka. Iya. Apalagi saya dari konsentrasinya saya kan akuntansi studi keuangan Islam, dan di situ kita banyak belajar terkait dengan ekonomi syariah dan lain-lain. Dan mereka ini yang benar-benar selain mendukung secara track recordnya saya yang mungkin lumayan suka join kegiatan A, B, C dan lain-lain. Nah, di lingkungan ini saya benar-benar juga belajar bahwa selain kita mencoba untuk mendalami ekonomi Islam, kita juga belajar untuk bisa mensyiarkan itu keluar. Apalagi kita masih organisasi eksternal kampus seperti itu. Jadi memang dari lingkungan ini yang membuat saya lebih bisa dikatakan lebih sedikit produktif day by day karena teman-teman juga sangat mendukung. Gitu. Jadi sahabat harmoni hukum luar biasa ya. Jadi memang di samping memang time management yang kita harus kelola dengan baik, memang juga perlu kiranya memang butuh sebenarnya. Jadi sebuah kebutuhan untuk berinteraksi lah. Begitu bahasa sederhananya, berinteraksi, bergaul lah kalau misalnya seperti itu dalam berbagai ruang sebenarnya. Jadi silakan saja sebenarnya bergaul dan memanfaatkan ruang yang ada sampai kemudian kita akan menemukan kira-kira kita cocoknya dengan apa sih, dengan siapa, dan frekuensi-frekuensi apa lagi yang kemudian kita bisa kembangkan dari kegiatan-kegiatan yang ada. Sahabat Harmoni Hukum, di segmen ini kita akan mendengarkan sedikit ya pengalaman Sam tentunya. Bagaimana sih Sam mengembangkan bisnis sosial Mataram Budaya inisiatifnya, dan kemudian bagaimana mengajar siswa berkebutuhan khusus. Kira itu yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, tantangannya apa sih Sam? Dan kira-kira kalau ada tantangan untuk menyelesaikan atau mengatasinya seperti apa nih Sam dari sini? Boleh bagi nggak? Karena ini penting dua proyek ini menurut kami. Silakan Sam. Mungkin proyek yang pertama terkait dengan Mataram Berdaya. Saya bilang proyek ini memang secara sederhana kita berusaha untuk menciptakan peternakan yang lebih berkelanjutan di Nrekang sana. Apalagi selama ini kendala-kendala di sana itu ya masih
seperti kendala konvensional pada umumnya, di mana masyarakat belum terlalu teredukasi terkait dengan sistem sanitasi, misalnya recording dan lain-lain. Cuman kemarin memang kita fokusannya itu agak sedikit komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari sistem manajemen kandang hingga produk olahan dari peternakan ini bisa dikomersilkan, bisa diekspansi seperti itu. Jadi mata rantai yang kita coba selesaikan itu lumayan banyak kemarin. Nah, sehingga ini yang melahirkan banyak sekali tantangan-tantangan sebenarnya nantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan edukasi dan juga upaya pengabdian ke siswa-siswa tunagrahita itu, yang pertama karena kita bukan latar belakang pendidikan, betul, khususnya pendidikan untuk adik-adik disabilitas itu challenging sekali karena kita benar-benar belajar dari nol. Kita harus tahu bagaimana sih pedagoginya anak-anak disabilitas itu, bagaimana cara approach ke mereka itu kita pelajari dari awal. Kita tanya-tanya ke teman-teman yang dari prodi ini khusus untuk anak-anak di kampus yang lain, begitu juga kita tanya beberapa praktisi, kemudian dosen-dosen, sehingga kita benar-benar belajar dari awal. Apalagi untuk saya yang baru pertama kali bertemu, berinteraksi, kemudian bermain dengan mereka itu sangat-sangat challenging. Karena kita harus mempelajari emosinya mereka yang up down, kemudian yang terkadang kita harus mempelajari karakter setiap siswa itu seperti apa. Mereka juga mudah bosan, sehingga kita harus benar-benar bisa kasih treatment yang membuat mereka nyaman dengan kita. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kendala-kendala itu banyak sekali kendalanya tentunya. Misalnya mungkin untuk program yang pertama yang saya jalankan sama tim, program Mataram Berdaya, yang pertama itu karena kita fokusannya banyak, meskipun tim juga banyak, tapi memang ini menjadi salah satu challenge juga karena kita harus bisa menyelesaikan semua program itu dalam kurun waktu sekitar 6 bulanan, seperti itu. Kemudian yang kedua tantangannya adalah kita harus bisa engage dengan masyarakat lokal. Seperti itu. Belum lagi birokrasi dengan pemerintah desa itu kita harus benar-benar sabar untuk itu. Kita harus hubungi satu persatu stakeholder yang berkepentingan. Kita harus mengajak masyarakat untuk, ayo ibu datang ke sini, kita ada pelatihan bikin keripik atau bikin ini dan lain-lain. Ya, kita harus bisa lebih dekat dengan mereka. Itu juga butuh effort yang saya bisa bilang luar biasa juga untuk ini mengajak mereka. Kemudian tantangan yang ketiganya adalah dari segi lokasi. Lokasi lumayan jauh. Betul, Nrekang Makassar itu kalau naik motor 6 jam, kurang lebih 6 jam. Tapi saya nggak naik motor kan. Terakhir kali saya naik motor. Gila juga nih. Dan itu benar-benar challenging sekali. Tapi yang pertama kita naik mobil untuk program yang pertama kali ke sana, kita naik mobil semua biar lebih aman juga karena banyak yang berangkat. Nah ini jadi monitoringnya juga sedikit tricky karena kita dari Makassar, kemudian Bapak Ibu di sana di Nrekang, tapi alhamdulillah kita bisa terkoneksi karena kita juga buat satu grup di mana kita bisa saling koordinasi terkait dengan apa kendalanya di sana, kemudian butuh apa, itu mereka bisa komunikasikan langsung ke kami. Kemudian yang untuk proyek yang disabilitas itu sebenarnya lokasi juga menjadi salah satu challenge. Makassar Bone. Dan itu kemarin kita untungnya naik kendaraan umum ke sana jadi lebih aman juga dan lebih cepat sampainya. Cuman kendalanya adalah karena produk yang kita tawarkan ini bisa dikatakan produk yang baru untuk mereka. Jadi perlu penyesuaian juga dengan kurikulum di sana, kurikulum dari kelas-kelas yang memang menjadi target kami. Nah, itu yang perlu kita selaraskan. Belum lagi karena produknya itu sifatnya adalah fisik. Nah, sehingga ini benar-benar harus dijaga biar tidak rusak, biar tidak mudah rusak intinya. Seperti itu. Sehingga catatan besarnya kemarin program-program ini memang lebih ke keberlanjutannya ke depan seperti apa. Nah, ini yang memang kita harus selalu follow up dari mereka. Sam, kalau misalnya yang menarik sih, dua-duanya sangat menarik. Tapi mungkin yang terakhir, yang proyek yang kedua yang untuk difabel ya, itu bagaimana Sam dan tim kemudian melakukan komunikasi yang baik khususnya dengan dinas pendidikan mungkin di Kabupaten Bone atau ada nggak seperti itu? Jadi kemarin untuk instansi yang benar-benar berhasil kita approach itu memang belum sampai ke situ. Jadi kemarin lebih ke pemerintah desa setempat dan juga sekolah yang menjadi mitranya seperti itu. Karena memang programnya ini baru sehingga kita masih mencoba untuk memetakan mana nih stakeholder yang paling cocok untuk kita coba ajak kerjasama.
Kemarin bahkan kita mencoba untuk approach ke dinas setempat dan juga pemerintah provinsi Sulsel khususnya dinas pendidikan. Cuman kendalanya karena program ini sifatnya sudah sangat permanen waktunya. Jadi misalnya dari bulan segini harus selesai ini, bulan segini harus sudah monef dan lain-lain, sehingga kemarin memang menjadi salah satu kendala karena kita harus bisa approach hingga ke dinas, tapi itu belum bisa kemarin. Jadi harapannya ke depan keberlanjutannya harusnya berarti bisa ditingkatkan ke arah sana ya, bagaimana melibatkan para pengambil kebijakan sebenarnya di level yang lebih tinggi, yang kemudian ini bisa lebih memudahkan sebenarnya. Jadi tanpa SEM lagi, setelah SEM dan kawan-kawan misalnya sudah tidak kerja proyek itu sudah selesai, itu bisa dilanjutkan di pemerintah daerah tentunya. Sahabat Harmoni Hukum, luar biasa ya. Saya jadi menurut saya ini SEM ini luar biasa, mahasiswanya tangguh banget gitu ya, naik motor sampai ke Endrekan, gila menurut saya. Tapi itulah sebenarnya bagian dari upaya kita untuk menghasilkan untuk menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang harus diseriusi dengan segala bentuk konsekuensi yang ada tentunya, tetapi paling tidak itu bisa menunjukkan ya ini yang kita harus lakukan, dan percaya saja kalau kemudian dilakukan dengan baik, hasilnya juga akan baik. Sam, berikutnya Sam, di antara berbagai isu yang Sam sementara tekuni ataupun sudah tekuni saat ini, bagaimana Sam menjahit benang merah antara berbagai isu tersebut menjadi relevan satu dengan yang lainnya, dan tentunya dalam hubungannya sebagai isu pembangunan berkelanjutan hari ini dan tentunya di masa yang akan datang. Itu gimana sih? Oke, jadi terkait dengan cara bagaimana program-program ini secara berkesinambungan bisa relate dengan poin-poin SDGs, yang pertama adalah belajar. Itu yang paling utama. Saya harus belajar lebih sering untuk mendengarkan juga, khususnya dari orang-orang yang memang sudah lama berkecimpung di bidang yang saya juga suka. Kemudian misalnya di SDG Center banyak sekali dosen-dosen yang Masya Allah luar biasa sekali kontribusinya juga, prestasinya yang saya sudah saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah dari sini saya belajar dari lingkungan yang itu, dari ekosistem di SDG Center misalnya, saya belajar bahwa Bapak Ibu dosen juga sangat suportif, yang kemudian ketika saya ikut sesuatu saya selalu ditanya apa yang bisa kami bantu, dari segi apanya yang bisa kita bantu Sam, itu yang pertama. Jadi saya belajar juga dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu dosen yang memang secara reguler dikirim ke grupnya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi lokal, kemudian pengembangan untuk anak-anak disabilitas misalnya. Nah di sini saya belajar dari lingkungan itu. Kemudian yang kedua, saya juga selalu tertarik untuk bergabung dengan komunitas ataupun organisasi yang relevan dan satu visi kita. Karena saya percaya bahwa kalau saya bergerak sendiri itu mustahil saya bisa capai. Dengan keterbatasannya saya butuh orang-orang yang memang satu frekuensi untuk jalan bareng nih kita. Sama-sama nih tujuan kita ke depan untuk ekonomi kah, untuk sosial kah, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan kolaborasi itu yang membuat saya juga belajar kembali bahwa ternyata saya tidak sendiri. Saya bahkan kadang berpikir saya mau bikin ini tapi kayaknya kurang teman gitu, atau kurang sumber daya, atau misal kurang dukungan. Tapi ternyata saya hanya kurang mencari selama ini, hingga pada akhirnya saya coba untuk mencari orang-orang atau misal komunitas yang memang aware dengan isu yang juga saya relate dengan itu. Nah hingga pada akhirnya bisa bekerja sama dengan teman-teman dari organisasi lain atau misal dari institusi lain, yang pada akhirnya kita sama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang sedang ingin kita kerjakan. Hingga pada akhirnya dari cara-cara grassroots ini, saya bisa bilang cara-cara ini grassroots, akar rumput. Kita tidak bikin satu kegiatan yang sifatnya nasional, bahkan yang benar-benar menyentuh secara internasional mungkin, memang tidak. Tapi saya percaya bahwa setiap gerakan-gerakan yang sifatnya lokal, sifatnya akar rumput, ke masyarakat, saya rasa itu yang bisa benar-benar mewujudkan SDGs ke depannya. Karena seperti ini menurut saya, SDGs itu susah untuk dipahami, susah. Karena SDGs itu bahasanya global, kemudian sekalipun diturunkan ke nasional, kalau kita bawa ke masyarakat lokal mereka nggak ngerti apa itu SDGs, mereka nggak akan ngerti itu. Makanya kita punya tugas untuk mentranslate SDGs itu dengan bahasa dan tindakan yang lebih lokal banget gitu, sehingga kalau masyarakat kita temui mereka bilang ini saya banget, ini kegiatannya ini saya banget.
benar-benar berimpact untuk saya. Dan sehingga pada akhirnya dengan kolaborasi bersama rekan-rekan, kemudian kita coba untuk menggali apa masalah yang dihadapi oleh mereka. Nah, saya rasa itu bisa menjadi istilahnya stepping stone agar kita benar-benar dekat dengan SDGs itu. Kita benar-benar dekat dengan 2030 itu misalnya. Jadi kita berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang kecil, sederhana, mendekati masyarakat, mendekati kelompok-kelompok rentan yang mungkin selama ini kurang diberdayakan, kurang di-empower. Dan saya rasa ini yang menjadi poin penting dari SDGs itu juga. Karena misinya SDGs adalah no one left behind. Tidak ada yang tertinggal. Jadi tugas kita adalah mendekati orang-orang yang rentan, mendekati teman-teman yang membutuhkan pemberdayaan, mendekati masyarakat yang juga membutuhkan penguatan ekonomi misalnya, seperti itu. Ya, ini jadi sahabat Harmoni Hukum menarik nih statement yang terakhir ini yang di segmen ini menurut saya. Jadi sebenarnya kan gini, kalau SDGs itu poinnya kan ada 17 gitu. Kalau kita baca, nge-search di internet pasti kelihatan ya, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi memang PR-nya menjadi sangat sederhana, tidak jadi sederhana sebenarnya. Karena 17 poin ini kemudian harus dielaborasi dalam bentuk yang lebih sederhana sebagaimana yang proyek-proyek yang dikerjakan SEM. Mudah-mudahan sahabat Harmoni Hukum nantinya ini bisa didengar bagi semua pemangku kepentingan termasuk SDG Center UNHAS juga perlu kayaknya mendengarkan karena jadi nggak terjebak di persoalan-persoalan administratif dan sifatnya bisa lebih mencair menurut saya. Karena ini yang akan menjadi PR kita hari ini dan ke depan. Karena SDGs jangan sampai lagi 3-4 tahun ke depan mungkin Sam akan ada pengistilahan baru lagi gitu. Ya, boleh jadi kan seperti itu. Karena apa? Kenapa mungkin ya? Karena keragaman isu yang semakin berkembang dan tentunya itu yang akan bisa berpengaruh. Boleh jadi mungkin SDGs-nya jadi 17, bisa jadinya 21 sama seperti MDGs yang lalu gitu. Ya kan begitu. Itu yang pemahaman saya dan ini saya juga belajar banget sebenarnya sahabat Harmoni Hukum itu bagaimana kita mengkonkretkan satu hal kecil tapi punya nuansa yang gaun yang besar di kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kampus lah, termasuk UNHAS menurut saya bisa lebih SDGs-nya bisa lebih mumpuni lagi. Ya, sahabat Harmoni Hukum, sampailah kita di segmen terakhir dari bincang inspiratif ya pada siang hari ini dan Sam, apa saran Sam terhadap masyarakat umum dan tentunya sahabat Harmoni Hukum agar bisa lebih peduli terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan supaya bisa lebih apa ya, bisa lebih dekat lah gitu ya dan tahu itu karena sepertinya ini yang mungkin salah satu persoalan yang menurut kami yang harus diantar yaitu bagaimana menyederhanakan bahasa SDGs gitu kira-kira ke dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya mahasiswa dan sahabat Harmoni Hukum di luar sana. Silakan saya. Oke. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tentunya masih sementara berproses juga, saya selalu percaya bahwa SDGs itu memang sulit, tapi tidak menjadi sulit ketika kita mau sedikit terbuka dan mau berkolaborasi. Itu yang paling penting. Makanya poin 17 SDGs itu partnership for the goals. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kalau tidak ada kerjasama, tidak ada elaborasi dan juga kolaborasi antar pihak seperti itu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang jangan pernah merasa sendiri untuk mewujudkan SDGs karena SDGs itu PR besar, PR-nya pemerintah, PR-nya swasta, PR-nya universitas juga dan juga seluruh stakeholder yang memang berkepentingan untuk ini semua punya kontribusinya masing-masing. Jadi jangan pernah merasa bahwa SDGs itu mustahil untuk kita wujudkan, kita implementasikan. Teman-teman mulai dari gerakan yang paling kecil pun tidak menjadi masalah karena yang menjadi point out-nya adalah bagaimana apa yang teman-teman lakukan itu bisa berkelanjutan. Itu yang menjadi poin utamanya. Dan juga dari pengalaman sebelumnya yang saya pelajari bahwasanya SDGs itu sederhana ketika kita mau bergerak dari bawah, bottom up. Itu menjadi sederhana ketika kita bergerak dari lini yang bawah saja itu tidak apa-apa. Kita harus bisa melihat SDGs itu dekat dengan kita. Jangan berpikir bahwa SDGs diwujudkan ketika diadakan gerakan yang sifatnya nasional, ada international conference tentang SDGs. Tidak hanya sebatas itu. SDGs itu luas, SDGs bagian dari kita. Jadi ayo kita mulai dari gerakan-gerakan yang sifatnya lebih memasyarakat seperti itu. Mendekati kelompok-kelompok yang memang tidak mengenal SDGs tapi mereka sebenarnya bisa mengenal dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana dari kita seperti itu. Dan jangan lupa juga
perdalam isu-isu kontemporer terkait dengan SDGs itu, khususnya mungkin di era sekarang yang kita masih bergelut juga dengan pandemi, kemudian ketidakpastian ekonomi dan sebagainya. Jadi kita harus aware dengan isu-isu yang memang menjadi concern yang sekarang. Mana tahu kita bisa menjadi salah satu change maker-nya masalah-masalah ini. Meskipun kita mulai dari bawah, it's okay. SDGs itu juga tidak selamanya harus kita diliput media ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah gerakannya kita itu melibatkan orang-orang yang memang butuh di-empower dan juga kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan itu. Seperti itu. Wah, luar biasa nih ya, sahabat Harmoni Hukum, luar biasa ya. Jadi memang penting banget, mungkin yang bisa beberapa hal yang saya bisa garis bawahi, perlu memperkuat jejaring sebenarnya. Jadi jejaring itu penting, tapi di atas semoga itu ya belajar harus mau terus belajar tentang SDGs. Betul. Gitu ya. Terus kalau sudah belajar, sahabat Harmoni Hukum jangan pikir sulit, dipermudah aja cara berpikirnya bagaimana mengimplementasikan si SDGs ini dalam aksi-aksi yang lebih nyata dan memang berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat di lapisan paling bawah. Saya mewakili Harmoni Hukum, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ngobrol santai pada sore hari ini. Dan kami sangat berharap dan sangat yakin bahwa bincang sore ini akan mencerahkan dan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di luar sana, sahabat Harmoni Hukum tentunya, dan masyarakat umum yang tentunya akan berimplikasi dan berdampak pada pengembangan dan pemahaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kawan-kawan sahabat Harmoni Hukum, jika Anda memiliki komentar bisa dituliskan di kolom komentar. Dan tetap seperti biasa jangan lupa di-share, like, dan kemudian yang paling terpenting salah satunya adalah di-subscribe. Terima kasih, salam Harmoni Hukum, and ciao.